Selamat pagi menjelang siang anak ibu kelas 4. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kehadiran Allah dalam alam semesta ya, kehadiran Allah melalui alam semesta. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu Allah hadir dalam hidup manusia, yaitu dari buku pelajaran kita pelajaran 2 ya anak ibu ya. Sudah dibuka semua bukunya. Ibu harap kamu buka semuanya bukumu ya. Apa saja kehadiran Allah itu dalam hidup manusia, ya. Ada seorang anak, ya, dia tidak suka ataupun dia benci terhadap dirinya, ya. Terhadap dirinya. Kenapa dia benci? Kalau kamu lihat di bukumu, kamu baca cerita di situ ada cerita aplikasinya, ilustrasinya, yaitu tentang Sirilia. Sirilia ini dia benci terhadap dirinya karena dia berambut keriting dan kulitnya juga warnanya sawo mateng. Tidak putih seperti saudaranya sendiri, ataupun anak tantenya yang berkulit putih dan rambutnya lurus. Sehingga dia benci terhadap dirinya. Tetapi suatu hari tantenya menasihati Sirilia, ya, bahwa rambut dan kulitnya itu adalah suatu keunikan, ada perbedaan dari yang lain ataupun unik. Nah, jadi semua yang dia miliki itu rambutnya hitam, rambutnya keriting, kulitnya hitam, itu perlu disyukuri karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, anak ibu, sudah memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Contohnya seperti Adam dan Hawa. Kalau ibu mau tanya tentang Adam dan Hawa, ya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, waktu Adam ini pertama sekali belum ada, ibu mau tanya dulu. Pada hari keberapakah ya manusia itu diciptakan Tuhan? Tentu anak ibu semuanya tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Dengan cara apa Tuhan menciptakan Adam? Adam diciptakan Tuhan dari ya debu tanah. Ya, debu tanah itu dibentuk lalu diberi napas hidup sehingga manusia itu pun menjadi hidup dan diberi nama Adam. Adam artinya tanah. Karena Tuhan melihat Adam ini seorang diri, pada saat itu Adam tertidur, Hawa ya diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam sehingga Hawa pun diciptakan Tuhan. Hawa artinya ibu semua yang hidup. Nah, Adam dan Hawa ini diciptakan Tuhan, ya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri, dengan karya tangannya sendiri, ya. Jadi anak ibu, dari sini kamu dapat mengetahui bahwa Adam ini sangat istimewa. Manusia itu diciptakan sangat istimewa dari ciptaan lainnya. Paling mulia. Karena apa? Manusia itu diciptakan memiliki akal dan memiliki budi. Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Ya, segambar dengan Allah. Berarti manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu yang bagaimana? Memiliki kasih, bertanggung jawab, sabar, ya, suka menolong, suka memberi, ya, pemaaf, ya. Itulah sifat-sifat Allah. Berarti sifat-sifat Allah tadi itu karena manusia ini diciptakan segambar dengan Allah, berarti manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Apa yang dimiliki Allah ada pada manusia. Jadi anak ibu, kehadiran Allah, kalau melihat judul kita pada hari ini, Allah hadir dalam hidup manusia. Jadi dalam hidup Adam ini Allah hadir. Dia yang membentuk sehingga manusia itu hidup, sehingga manusia itu ada. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan manusia itu dari debu tanah dan diberi napas hidup sehingga manusia itu menjadi hidup. Jadi Allah itu hadir dalam hidup kita. Ya, contohnya seperti
Kita lihat pada gambar ini, ya. Allah itu hadir dalam hidup kita pada saat kita sedih, pada saat kita gembira. Kalau kita sedih itu juga Tuhan hadir. Tuhan bagaimana hadir dia? Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Pada saat kita mau Tuhan itu hadir, kita berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menguatkan kita dari penderitaan, dari cobaan yang kita hadapi. Saat kita gembira, kita juga bersyukur kepada Tuhan, kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kebahagiaan, kepintaran, banyak ya. Hanya namanya kebahagiaan, gembira. Banyak yang perlu kita doakan. Bukan hanya sedih kita berdoa kepada Tuhan, gembira juga kita harus berdoa kepada Tuhan. Melalui sedih dan gembira juga Tuhan hadir, ya. Kehadiran Tuhan bukan hanya melalui sedih dan gembira, tetapi Tuhan juga hadir pada saat kita lahir ke dunia ini. Kalau kita, ya, selama 9 bulan kita di kandungan ibu kita, ya, kita bisa lahir ke dunia ini itu karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita lahir, anak ibu, kita tidak bisa lahir. Kalau Tuhan mengatakan kita mati, kita mati. Jadi kita di sini kalau kita bisa lahir ke dunia ini berarti Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, anak ibu, melalui kelahiran kita ke dunia ini. Ya, melalui kelahiran kita ke dunia ini. Makanya setiap tahunnya kita rayakan kelahiran kita. Kita rayakan ketika kita berulang tahun juga Tuhan hadir. Karena apa? Tuhan sudah menambahkan umur kita. Dari 1 tahun ke 2 tahun, ke 3 tahun, ke 4 tahun sehingga kita menjadi dewasa. Ya. Kenapa kita bisa menjadi dewasa? Kenapa kita bisa menjadi orang tua? Kita menjadi nenek-nenek. Karena apa? Tuhan hadir dalam hidup kita, memperpanjang umur kita. Oleh sebab itu anak ibu kita rayakan, kita syukuri atas pemberian Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita umur yang panjang. Di sini ketika kita mendapat prestasi, mendapat nilai bagus, mendapat hadiah, kita juga harus bersyukur. Pada saat kita mendapat prestasi, mendapat hadiah, berarti kita di situ Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita kepintaran, memberikan kita kesehatan. Kalau coba kita sakit, apakah kita bisa belajar? Apakah kita siap untuk mencapai prestasi? Kan tidak kan? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita, makanya kita bisa memperoleh prestasi. Bukan saat kita mendapat prestasi saja Tuhan hadir, pada saat kita gagal juga Tuhan hadir dalam hidup kita, anak ibu. Tuhan hadir juga dalam hidup kita. Apa? Kenapa Tuhan hadir dalam hidup kita? Pada saat kita mengeluh kepada Tuhan, pada saat kita menangis berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan supaya apa? Kita dapat mengubah hidup kita dari yang malas belajar, dari yang banyak bermain-main, dari yang banyak main HP, sehingga kamu dapat mempergunakan waktumu belajar, mempergunakan waktumu dalam hal bermain. Jadi kamu sudah bisa membagi waktumu supaya kamu memperoleh hasil ataupun prestasi yang lebih baik lagi. Jadi anak ibu, pada hari ini pelajaran kita pada hari ini tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Baik suka maupun duka, Tuhan itu hadir. Ya. Jadi anak ibu, sampai di sinilah pembelajaran kita. Ya. Setelah ibu kirim video ini, ibu akan memberikan link ya untuk kuis. Setelah video ini anak ibu, tolong kamu kerjakan nanti kuisnya. Kamu klik yang bertulisan biru nanti. Setelah itu kamu tulis namamu, ketik namamu dan ketik kelasmu ya. Setelah kamu ketik kelasmu, kamu kerjakan. Pilihlah pilihan berganda itu, klik mana jawaban yang benar. Setelah itu klik kirim ya.